Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk praktek jurnal umum ya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek pada perusahaan jasa. Tentunya kalian sudah paham apa itu perusahaan jasa. Kemudian jurnal umum juga. Jurnal umum ini juga sudah pernah kita bahas ya dari segi pengertiannya. Sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya waktu tahapan siklus akuntansi ya. Nah, singkat saja untuk mereview materi mengenai jurnal umum. Jadi, jurnal umum itu merupakan formulir khusus yang dipakai untuk mencatat transaksi keuangan ya, yang berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan atas transaksi tersebut. Nah, itu pengertian secara singkat saja. Nah, kemudian seperti yang pernah saya jelaskan juga, sebelum kalian melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum, tentunya kalian harus bisa melakukan analisis terhadap transaksi keuangan tersebut. Ya, jadi transaksi tersebut itu berpengaruh pada akun apa aja, kayak gitu. Ya, nah kita review kembali. Jadi ada beberapa jenis akun, ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive. Nah, untuk harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ini nanti bisa kalian buka lagi ya. Kalian buka di buku paket kalian di tahapan siklus akuntansi itu sudah pernah kita bahas apa saja yang termasuk dalam harta. Ada kas, ada perlengkapan dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya review ya, jadi kalau harta, kalau dia bertambah letaknya di sebelah debit. Kalau berkurang di sebelah kredit. Kemudian ada utang, kalau berkurang di sebelah debit. Kemudian kalau bertambah di sebelah kredit. Kemudian ada modal ya, modal kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Kemudian ada pendapatan, kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Kemudian ada beban ya, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kemudian ada prive ya. Jadi kalau prive itu adalah akun yang kita gunakan ketika pemilik itu menggunakan uang atau menggunakan aset dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Itu nanti kita nyatetnya pakai akun prive ini. Nah, jadi kalau prive itu kalau bertambah di sebelah debit, kemudian kalau berkurang di sebelah kredit ya. Nah, saya harap kalian membaca kembali apa yang termasuk dalam harta, utang, modal, pendapatan dan lain sebagainya itu kalian review kembali ya di buku paket. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi sebelum kalian melakukan pencatatan, tentu kalian harus menyiapkan kolomnya juga ya. Kolom yang akan kita gunakan untuk mencatat sebuah transaksi keuangan. Nah, di atas kolom jurnal umum itu kalian beri keterangan nama perusahaan. Terus jurnal umum sesuai dengan apa yang akan kita buat, kan kita mau buat jurnal umum, jadi keterangannya yang sini jurnal umum. Kemudian periodenya, untuk pencatatan periode ini sama dengan persamaan dasar akuntansi ya, itu tergantung sama bulan yang ada di transaksi itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita contohkan. Nah, kemudian di sini ada kolom tanggal ya, ini kolom yang pertama. Nah, kolom tanggal ini kita gunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Nah, ini sesuai dengan yang ada di dokumen atau di keterangan transaksi tersebut. Kemudian ada kolom akun atau keterangan. Nah, ini kita gunakan untuk mencatat transaksi, untuk mencatat akun ya. Akun apa saja yang terpengaruh dari dokumen tersebut atau transaksi tersebut kayak gitu. Kemudian ada
Nah, atau reference. Ini digunakan untuk mencatat nomor akun ya. Jadi nanti kalau kita sudah buat jurnal umum itu kita akan membuat namanya buku besar ya. Jadi kalau kita mau membuat buku besar, nah baru ini refnya kita isi dengan nomor akun. Nah, itu nanti menyusul ya untuk langkah-langkahnya kalau untuk kolom yang ref ini. Kemudian ada kolom debit sama kolom kredit. Nah, ini kita gunakan untuk anak-anak. Sekarang kita ke latihan untuk pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Nah, pada 1 Juli 2016, Juliardi mendirikan jasa fotokopi Mulia Jaya. Nah, transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Ini keterangan awalnya. Ya, dari keterangan awal ini kita bisa mengetahui bahwa perusahaan yang transaksi keuangannya mau kita catat itu adalah jasa fotokopi Mulia Jaya, ya. Nah, kemudian anak-anak, sebelum kalian melakukan pencatatan, tentu kalian harus menyiapkan kolomnya ya atau tabelnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang paling atas ini kalian isi dengan nama perusahaannya ya. Nah, di sini nama perusahaannya kan Jasa Fotokopi Mulia Jaya. Nah, jadi ini keterangan awalnya itu nama perusahaan. Kemudian kita kan mau buat jurnal umum ya. Jadi keterangan yang di sini itu adalah jurnal umum. Kemudian per atau periode. Nah, di sini transaksi yang mau kita catat itu adalah transaksi bulan Juli. Nah, kalian hitung atau kalian lihat di kalender kalian, bulan Juli itu berakhir sampai tanggal berapa ya? Nah, bulan Juli itu berakhir sampai tanggal 31. Nah, makanya di sini per 31 Juli 2016. Nah, jika semua keterangan ini sudah kalian catat, kemudian baru kalian buat kolom seperti ini ya. Ini transaksi yang pertama ya, yang akan kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, di sini transaksinya. Jadi transaksinya di sini yang saya tampilkan itu bukan berupa dokumen ya, tapi berupa kalimat ya. Ini seperti yang kalian kerjakan di persamaan dasar akuntansi yang dulu di semester 1 ya. Nah, di sini transaksinya terjadi pada tanggal 2 Juli 2016. Nah, Juliardi menginvestasikan sebagai modal awalnya uang tunai sebesar 300 juta, kemudian peralatan sebesar 100 juta. Nah, kemudian dari transaksi ini itu kita analisis ya. Nah, itu ada di bawahnya. Di sini ada keterangan analisis transaksi. Nah, dari transaksi ini maka kasnya bertambah ya ini. Karena kita menginvestasikan uang tunai, maka kasnya bertambah yaitu 300 juta ya. Nah, kas ini kan termasuk dalam golongan harta ya. Jadi kalau dia bertambah itu letaknya di debit. Kemudian di sini kan investasinya juga ada peralatan. Nah, maka peralatannya juga bertambah yaitu 100 juta ya. Peralatan juga termasuk dalam golongan harta. Maka kalau dia bertambah itu letaknya di debit. Kemudian modal ya. Modalnya juga bertambah ya. Nah, modalnya juga bertambah 400 juta. Nah, 400 ini merupakan jumlah dari kas ditambah dengan peralatan. Nah, modal kalau bertambah letaknya di kredit. Nah, kalau sudah kita analisis, kemudian kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum. Nah, seperti ini ya. Jadi, di sini di kolom tanggal tulis tahun sama bulannya. Kalau kalian mau mencatat bulannya terlebih dahulu, terus tahun di sini nggak apa-apa. Kemudian di sini, ini kalian tulis dengan tanggalnya. Nah, kan di sini tanggalnya tanggal 2. Maka di sini
Di kolom tanggalnya ini kita tulis tanggal 2 ya. Nah, kemudian anak-anak, kan di sini ya, ini kas sama peralatan. Ini kan letaknya di debit. Oh ya, D ini berarti artinya debit ya. Kalau K ini kredit ya. Nah, ini kan kas sama peralatan di debit ya, sama-sama ini. Nah, kalau letaknya di debit itu berarti kalian menulisnya itu mepet dengan garis ini ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau letaknya di kredit seperti modal ini, modal kan letaknya di kredit K ini ya. K ini berarti kredit, berarti agak menjorok ke dalam seperti ini ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini untuk membedakan akun yang di debit sama yang di kredit. Nah, anak-anak, jadi keterangan ini kita isi dengan akunnya ya. Di sini ada kas, peralatan di sebelah debit ya, berarti kita masukkan di debit, mepet dengan garis yang ini. Kemudian modalnya di kredit ini ya. Kalau sudah kita masukkan nominalnya anak-anak ya. Nominalnya atau uangnya sesuai dengan hasil analisis. Nah, di sini kasnya bertambah 300.000 di debit kan, berarti kita masukkan 300.000 di debit. Kemudian peralatan 100 juta di debit. Nah, sini 100 juta, letaknya juga sama di debit. Kemudian modalnya bertambah 400 juta di kredit ya. Maka di sini 400 juta di kredit. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti jumlah antara debit sama kredit itu harus sama ya atau seimbang. Nah, kayak gitu. Kan ini kalau dijumlahkan berarti 400 ya. Terus kreditnya juga 400. Selanjutnya ada transaksi tanggal 5 Juli 2016. Nah, di sini membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta. Nah, analisis transaksinya di sini membayar sewa, berarti sewa dibayar di muka bertambah sebesar 72 juta. Letaknya di debit ya anak-anak. Karena sewa dibayar di muka itu termasuk dalam golongan harta ya. Jadi kalau harta bertambah itu di debit. Makanya di sini keterangannya D atau debit. Kemudian karena transaksinya membayar berarti uang kita itu kan berkurang. Maka kasnya berkurang sebesar 72 juta. Nah, letaknya di kredit ya. Harta kalau berkurang di kredit. Nah, kalau sudah kita analisis, kita masukkan ke kolom jurnal umum. Nah, seperti ini ya. Masukkan tanggalnya, ini tanggal 5. Kemudian ini kan sewanya di debit, terus ini mepet dengan garis yang ini, kolom tanggal ini. Kemudian kasnya ini di kredit, maka penulisannya menjorok ke dalam seperti tadi. Kemudian kita masukkan nominalnya atau uangnya. Uang hasil analisis di sini masing-masing adalah 72 juta. Kemudian kita masukkan ini. Kayak gitu ya. Selanjutnya ini ada transaksi tanggal 20 Juli 2016. Telah diselesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 dan dikirim kepada pemesan. Nah, pembayaran seminggu setelah pengiriman. Nah, berarti ini transaksi mengenai pendapatan ya. Karena di sini ada keterangan telah diselesaikan pekerjaan ya. Nah, ini transaksi mengenai pendapatan, tapi pendapatan itu masih berupa kredit ya. Artinya uangnya dari pelanggan itu belum kita terima, tapi pekerjaan kita sudah kita selesaikan dan telah kita kirim kepada si pemesan atau pelanggan. Maka kita analisis transaksi keuangan ini ya. Nah, ini seperti persamaan dasar akuntansi ya anak-anak. Kalau ada pendapatan yang uangnya belum kita terima secara tunai, maka itu masuk ke dalam piutang ya. Maka di sini piutang usahanya bertambah
sebesar 7.600.000. Nah, piutang itu kalau dia bertambah letaknya di debit ya, karena dia termasuk dalam golongan harta. Kemudian pendapatannya juga akan bertambah ya. Nah, pendapatan bertambah itu sebelah kredit ya. Pendapatannya juga akan bertambah sebesar 7.600.000. Nah, dari hasil analisis transaksi ini, kemudian kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum. Nah, seperti ini. Kita masukkan tanggalnya, kemudian akunnya sesuai dengan hasil analisis. Ini ada piutang usaha sebelah debit, pendapatan jasa sebelah kredit. Nah, ini kemudian kita masukkan nominalnya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, ini ada transaksi tanggal 30 Juli 2016 membayar gaji pegawai sebesar 4 juta ya. Nah, berdasarkan transaksi keuangan ini, maka analisis transaksinya adalah sebagai berikut, yaitu beban gaji bertambah sebesar 4 juta, ini di sebelah debit ya. Beban kan kalau bertambah di debit. Kemudian karena transaksinya ini mengenai pembayaran, maka kas kita itu juga akan berkurang sebesar 4 juta. Nah, kas itu termasuk golongan harta. Jadi kalau dia berkurang, maka letaknya di kredit. Nah, kemudian kita masukkan hasil analisis transaksi ini ke dalam jurnal umum. Nah, seperti ini ya. Tanggal 30 sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nah, beban gaji kan ini di debit, masukkan sini. Kemudian kasnya berkurang, di kredit, masukkan di sebelah sini. Kemudian masukkan jumlah nominalnya atau jumlah uang dari hasil analisis. Ini 4 juta. Ya, masing-masing 4 juta. Kayak gitu. Nah, jika nanti kalian sudah melakukan pencatatan terhadap semua transaksi keuangan, itu kalian harus melakukan total ya, atau penjumlahan. Nah, di sini yang kalian jumlah itu adalah ini, keseluruhan jumlah di debit maupun di kredit. Nah, kayak gini. Jadi ini jumlah 300 juta sampai 4 juta ini semua yang ada di debit ini kita jumlah ya. Nah, ini kita jumlah hasilnya 483.600.000. Nah, kemudian yang di kredit itu juga sama. Kita jumlah semuanya ya. Jadi 400 juta ditambah 72 juta ditambah 7.600.000 tambah 4 juta ini hasilnya juga sama. 483.600.000 ya. Jadi jumlah antara debit ini sama jumlah yang ada di kredit ini itu harus sama ya, atau seimbang. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai jurnal umum ya. Untuk pertanyaan terkait dengan materi hari ini, kita bisa diskusikan di grup akuntansi dasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.